Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat kembali hadir. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam jurnal edisi kali ini kami akan menyuguhkan cerita tentang indahnya dinamika kerukunan dan jejak cinta kelompok baca keluarga. Kerukunan dan kedamaian adalah harta berharga dalam masyarakat yang majemuk. Warga Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat telah secara turun-temurun menjalankan tradisi saling menghargai. Nilai tradisi yang membawa mereka kepada kerukunan telah dimulai dari generasi ke generasi terdahulu sejak sekitar akhir abad 19. Saat ini, dihuni lebih dari 25.000 jiwa penduduk dari beragam etnis dan agama, Kampung Pekojan menjadi bukti indahnya perdamaian dan kerukunan. Pekojan adalah salah satu tempat bersejarah di Jakarta. Letaknya ada di dalam wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Istilah Pekojan berasal dari kata koja, yang artinya perkampungan tempat asal orang-orang Malabar, yaitu orang-orang India Islam. Lalu daerah Pekojan pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai tempat tinggal warga keturunan Arab. Ya, pada abad ke-18 pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pekojan sebagai kampung Arab. Di wilayah ini terdapat beberapa masjid peninggalan masa itu, di antaranya yang terbesar adalah Masjid An-Nawir. Selepas masa kolonial Belanda, penduduk keturunan Arab di tempat ini menyebar ke berbagai wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Luas wilayah Kelurahan Pekojan sekitar 0,78 km persegi. Jumlah penduduknya lebih dari 25.000 jiwa, terbagi dalam 12 wilayah rukun warga. Beragam etnis dan budaya tinggal di wilayah ini. Mereka memeluk agama Buddha, Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu. Ada perbedaan sama juga tuh. Di wilayah ini terdapat 6 masjid, 21 musola, 6 gereja, dan 8 wihara. Saat ini mayoritas penduduk Pekojan, yaitu hampir 50%, adalah warga etnis Tionghoa. Mereka hidup berdampingan dengan beragam etnis dari berbagai wilayah Indonesia, juga para warga keturunan India dan keturunan Arab. Kehidupan yang rukun dan damai adalah ciri khas wilayah Pekojan. Tidak hanya dikenal sebagai kampung situs peninggalan sejarah, wilayah Pekojan juga dikenal dengan tradisi saling menghargai di antara para warganya. Pesan kerukunan adalah pesan nyata yang dapat kita temui sehari-hari di sini. Ya, untuk kerukunan antar umat beragama walaupun lain etnis berjalan dari dulu, dari zaman kakek saya sudah berjalan sampai ke orang tua saya sampai sekarang. Ya, kalau dibangunnya masalah soal keragaman itu dengan diri kita sendiri ya memang ya, kembalinya karena memang masing-masing agama tidak mengganggu kita orang, ya kita tidak mengganggu. Jadi tetap berjalan seperti apa adanya. Ya, kalau saya dilihat dari sisi menjaga keturunan ini karena memang dari dulu ke orang-orang tua kita menanamkan bahwa kita memang tetap bersatu bersama-sama walaupun beda agama. Jadi saya terapkan pada anak-anak saya juga ke depan ya, mudah-mudahan ya seperti saya
Dan saya mengikuti jejak orang tua saya mengikuti orang tuanya. Jadi sampai sekarang kita mengikuti jejak dari kakek-kakek orang tua sampai saya sekarang tidak ada masalah. Jadi kita tetap menjaga, ya, kita terapkan kepada anak-anak. Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia menempatkan etnis Tionghoa dalam persamaan dan kesetaraan dengan warga negara Indonesia lainnya. Bagi warga Pekojan khususnya, hal ini meningkatkan kerjasama antar warga yang memang sudah lama terjalin dengan damai. Khususnya di RW 7 ya sudah turun-menurun kita seperti ini, berbaur ya, etnis Tionghoa, pribumi atau pendatang daerah lain. Sebelum saya mungkin orang-orang terdahulu kita, orang-orang tua kita ya sudah seperti ini, menjalin kebersamaan gitu. Pastilah namanya kendala di wilayah ada, cuma bisa kita selesaikan dengan baik. Kita hidup sebenarnya yaitu tadi menggunakan rasa iri hati mungkin ya, jangan saling mengejek. Itu aja sih pesan kita untuk masyarakat kita, terutamanya di khusus RW 07. Kebersamaan tetap kita jaga. Jadi ya untuk berlanjut mungkin pengurus saya, anak-anak cucu kita, ya tetap kita jalin bersilaturahmi lah dengan mereka-mereka yang mungkin berbeda, karena hubungan kita lebih erat lagi, mungkin ke depan lebih baik lagi. Pada tahun 2001, Presiden Indonesia kala itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi etnis Tionghoa. Kebijakan ini lalu dilanjutkan Presiden berikutnya, Megawati, dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Ketetapan itu diresmikan melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002 pada 9 April 2002 tentang Tahun Baru Imlek. Kebetulan saya lahir di sini, udah 50 tahun lebih ya tinggal di sini ya. Kebersamaan ini memang saya rasakan dari dulu ada. Karena mungkin ini pemukiman lama kali ya. Kalau terjadinya kerusuhan yang 98 terjadi itu kemungkinan pemukiman baru. Mereka belum terkonsolidasi gitu ya. Kalau di sini kita udah ada kerjasama yang baik gitu. Yang saya perhatikan sih kedepannya makin hari makin bertambah baik. Yang saya perhatikan karena memang kita lihat dari tingkat kesadaran masyarakat maupun tingkat pendidikan segala macam, mereka pada akhirnya akan menuju ke sana. Perbedaan adalah unsur keindahan dalam sebuah dinamika kerukunan. Kerukunan adalah situasi yang mendukung terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Saling menolong dan hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan etnis dan agama, mewujud nyatakan arti Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa waktu sebelum perayaan Imlek, lebih dari 1.700 warga Pekojan yang menjadi korban banjir besar merasakan cinta kasih dan perhatian para insan suci. Kedamaian dan kerukunan itu menyebar. Tidak hanya melibatkan orang-orang dalam satu lingkungan, tetapi terhubung dengan pihak luar. Begitu seterusnya, hingga jika dilakukan dalam cakupan yang lebih luas, akan tercipta kerukunan bangsa. Hasil survei Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Dunia (UNESCO) menyatakan Indonesia merupakan negara dengan minat baca masyarakat paling rendah di ASEAN. Data Badan Pusat Statistik tahun 2006 menunjukkan masyarakat lebih suka menonton televisi daripada membaca. Prihatin atas rendahnya minat baca, berdirilah Yayasan Cinta Baca pada September 2001.
Sampai awal tahun ini, Yayasan Cinta Baca memfasilitasi berdirinya 217 perpustakaan dan pos baca di seluruh wilayah Indonesia. Program utama mereka adalah membentuk kelompok baca keluarga. Kelompok baca keluarga menarik potensi dan partisipasi masyarakat. Dengan cara inilah, minat baca dapat ditingkatkan. Di dalam sirip-siripnya, dia bisa tenggelam dalam air dan dia bisa terbang muncul di atas air. Jadi caranya adalah telur. Ikan itu biasanya bertelur. Berapa telurnya? Banyak. Tak dapat, tidak tahu. Ya, kalau melihat kebutuhan Indonesia, seperti yang data yang saya terima itu dari 66.000 desa, itu masih 20% yang mempunyai perpustakaan. Nah, berarti itu sekitar 50.000 desa masih belum punya perpustakaan yang memadai. Jangan hanya tahu, oh ini bentuk ikan, tetapi dia punya itu kamu harus tahu. Perutnya bagaimana? Ya, pada awalnya kita melihat keprihatinan di banyak sekolah dan juga di daerah-daerah khususnya di desa itu perpustakaan sangat minim sekali. Ya, apalagi kita melihat pada kenyataannya minat baca di masyarakat itu sangat rendah sekali. Itu yang membuat Cinta Baca terbeban untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2006, jumlah penduduk Indonesia yang menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber informasi baru mencapai 23,5%. Orang cenderung lebih suka mendapatkannya dari televisi, yaitu hampir 86%. Hasil survei Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Dunia (UNESCO) menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan minat baca masyarakat paling rendah di ASEAN. Sementara berdasarkan data yang dilansir Organisasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi (OECD) tahun 2009, daya baca masyarakat Indonesia menempati posisi terendah dari 52 negara di kawasan Asia Timur. Berangkat dari keprihatinan akan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, Yayasan Cinta Baca didirikan. Secara resmi, Cinta Baca berdiri pada 14 September 2001. Pada mulanya, saat itu, Cinta Baca memfokuskan kegiatannya pada wilayah Jawa Barat saja. Namun kini, Cinta Baca telah ada di lebih dari 10 provinsi di Indonesia dan memiliki sekitar 217 perpustakaan dan pos baca. Justru membantu masyarakat mengembangkan potensinya, sehingga partisipasi masyarakat yang lebih dikembangkan, lebih ditonjolkan di sana. Dan terbukti bahwa dari 2007 kita hanya sekitar 14 perpustakaan, tapi setelah kita lakukan pendekatan pengembangan masyarakat, justru sekarang sampai 217 ya. Jadi ini satu mungkin yang cukup menggembirakan bagi kita. Ini belum ditambahin ya? Oh iya. Anak-anak usia SD mereka bisa menikmati kegiatan wisata pustaka juga. Kami punya ada juga yang di dalamnya juga ada panggung buku berkarakter itu sendiri. Terus kemudian SMP SMA mereka bisa gabung melalui Cinta Baca English Club atau ikut kursus komputer murah seperti itu. Kenapa kursus komputer murah juga? Kita bisa membantu anak-anak yang terutama sekolahnya tidak memiliki fasilitas komputer. Mereka bisa gabung di sini. Kami sungguh merasakan bahwa banyak dampak yang bisa diberikan kepada masyarakat sih.
gitu, terutama untuk kebiasaan membaca itu sendiri ya. Sebenarnya tujuan dari program ini adalah menarik minat untuk mereka datang ke sebuah perpustakaan sehingga menimbulkan sebuah kebiasaan membaca bagi setiap mereka. Nur Hayati adalah seorang petugas kebersihan pada Yayasan Cinta Baca. Dengan ketekunan dan kesetiaan, ia merawat seluruh koleksi buku yang ada di perpustakaan. Ternyata, dari tugas dan kewajibannya setiap hari inilah, ia mulai mengenal buku dan mencintai buku. Tidak hanya merawat, tetapi kini Nur Hayati dan keluarganya menjadi fasilitator dari kemunculan sebuah pos baca di desa tempat tinggalnya di wilayah Nagrak, Bogor, Jawa Barat. Kita mau nggak Ibu ada buka pos baca di rumah gitu. Udah gitu, oh ya Pak, mau aja kalau si Ibu Ati mah ikutin suami. Coba ntar kita nanya dulu gitu, nanya dulu ke suami si Ibu Ati. Udah gitu, nanya dulu, udah nanya. Pas tanya, oh ya boleh kalau misalkan cuman baca doang gitu kan, cuman nitip buku gitu. Kemudian kita menemukan ada program pos baca, ya. Karena anak-anak itu sulit datang ke sini, ya, dia mengusulkan bagaimana kalau ada satu pos baca di rumahnya. Dan kita merespon dengan baik. Akhirnya kita membuka pos baca di rumahnya ya, di Nagrak itu. Bu Ati adalah orang yang peduli terhadap masyarakat setempatnya kalau menurut saya ya. Jadi mungkin banyak orang nggak berpikir seperti Bu Ati miliki seperti itu. Jadi dia melihat kebutuhan masyarakat di mana dia tinggal, makanya akhirnya keluarganya bersedia dengan seizin suami juga yang merupakan salah satu RT, mereka membuka pos baca. Siapa yang takut pulang? Siapa yang takut? Untuk menciptakan generasi bebas buta aksara, perlu upaya agar para orang tua juga memiliki minat baca. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2011, di Indonesia masih terdapat 6,7 juta orang dewasa yang buta aksara. Orang dewasa pun harus dibebaskan dari buta aksara dengan mengajak mereka mengenal dan mencintai buku-buku yang bermanfaat bagi anak-anaknya. Cinta Baca melihat peran orang tua tidak bisa dilepaskan dari pendidikan anak-anak. Karena itu, upaya mencintai buku perlu dibangun bersama dalam diri orang tua dan anak. Siapa yang mau terbang di sini? Ya, itu sebab kita melibatkan orang tua supaya mereka mulai membiasakan membacakan buku kepada anak, membawa dunia bacaan ke pangkuan anaknya. Nah, dengan demikian partisipasi orang tua mulai dilibatkan di situ. Ya, itu sebabnya keluarga atau kelompok baca keluarga menjadi program utama kami. Di wilayah Jawa Barat, kelompok baca keluarga atau KBK sudah memiliki 50 kelompok. Satu kelompok KBK minimal memiliki 40 buku. 40 buku itu secara bergilir dibacakan orang tua pada anaknya di rumah masing-masing selama 1 bulan penuh. Begitu seterusnya. Salah satu tujuan dari KBK ini sendiri adalah mendekatkan hubungan anak dan orang tua, terutama ibu ya. Jadi peran dari orang tua itu sangat penting menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana kerjasama orang tua dan anak pada saat mereka membuat kreativitas. Cinta Baca membantu menyediakan buku-buku, program, dan tenaga pendamping. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar perpustakaan atau pos baca bergantung pula pada kemauan masyarakat setempat untuk maju. Terus ada Seven the Best Song.
Ya, dengan keberadaan Cinta Baca khususnya melalui program KBK ini, ya kami berharap banyak masyarakat yang terutama kita lihat di daerah-daerah seperti itu kan. Jadi bukan hanya di wilayah perkotaan, tapi di desa-desa itu memiliki kebiasaan membaca. Strategi Cinta Baca adalah kita membantu masyarakat mengembangkan potensinya, mengembangkan sumber daya yang ada di antara mereka. Orang tua tuh yang juga salah satu potensi yang harus dikembangkan. Nur Hayati adalah salah satu contoh ibu rumah tangga yang dengan cara sederhana menyebarkan minat baca ke seluruh masyarakat di desanya. Ia peduli. Dengan tulus, ia mengembangkan potensi diri, keluarga, dan masyarakat. Kalau nggak bisa baca kan kita mau baca apa juga kan nggak seneng. Kalau ngelihat buku-buku kan kalau nggak bisa baca buku mah kan nggak mau atuh ngelihatnya juga. Kalau gitu sih kita bisa baca buku seneng gitu. Soalnya kita itu udah bisa. Gitu. Yang bencana kalau manfaat pendidikannya sih ya kita bisa lihat-lihat buku, baca gitu kan ya. Walaupun kita udah tua juga kan ya. Kalau misalkan masih ngelihat, tapi harus pakai kacamata gitu kan. Mau sih kalau misalkan itu pendidikan itu kan kita walaupun udah tua harus. Yayasan Cinta Baca menumbuhkan minat baca dengan kelompok baca keluarga. Mereka percaya bahwa dari keluargalah kebiasaan membaca dapat ditingkatkan. Melalui keluarga, harapan akan masa depan yang lebih baik dapat terwujud. Nur Hayati telah menjadi salah satu contohnya. Dari seorang yang tidak berminat pada buku menjadi pecinta buku. Cinta itu dengan sederhana dan tulus ia sebarkan pula pada keluarga dan lingkungannya. Kehidupan tidak akan berlalu sia-sia bila kita menggenggam dan memanfaatkan waktu dan ruang dengan baik, serta menghargai hubungan antar manusia. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.